Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu ya. Eh, Tentunya kita semangat ya pagi ini ya. Kita ketemu lagi dalam eh, kuliah perencanaan geometrik jalan raya. Em, Masih dalam kerangka kerjasama pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Borobudur dengan Universitas Ikro Guru. Hari ini saya akan menyampaikan topik kuliah mengenai alignment horizontal bagian kedua. Ya. Jadi di kuliah bagian pertama kita sudah mempelajari tipe-tipe macam dari alignment horizontal, yaitu lengkungnya ada tiga macam ya, tiga macam lengkung. Kemudian hari ini kita lanjutkan untuk membahas masalah kemiringan ya, kemiringan dari permukaan jalan akibat adanya suatu gaya ya. Jadi dalam kemiringan melintang maksimum pada tikungan ya, di bagian dari alignment horizontal itu selain di bagian yang lurus jalan, ada bagian lengkung atau tikungan yang untuk kendaraan berbelok ya. Nah, kalau kita berkendaraan tentu kita merasakan bila kendaraan melintasi suatu tikungan atau lengkungan dengan bentuk lingkaran, maka kendaraan akan terdorong keluar ya secara radial oleh gaya yang disebut gaya sentrifugal ya. Jadi gaya sentrifugal ini harus diimbangi ya oleh yang pertama oleh komponen berat kendaraan yang diakibatkan oleh kemiringan melintang atau super elevasi dari jalan ya. Jadi permukaan jalannya dibuat miring agar supaya dengan adanya kemiringan tersebut bobot dari kendaraan itu bisa mengimbangi gaya lempar yang diakibatkan oleh gaya sentrifugal tersebut. Kemudian B ada gesekan samping atau side friction. Ini gesekan antara ban kendaraan dan perkerasan jalan ya. Nah, ini sebagai tinjauan terhadap hal tersebut di atas terdapat tiga keadaan atau stadium ya. Stadium yang pertama itu di mana hanya gaya gesekan samping yang mengimbangi atau menahan gaya sentrifugal. Pada stadium ini perkerasan jalan pada tikungan tidak perlu dimiringkan. Jadi ini gambar ilustrasinya di bagian kanan ada gaya mendorong ke kanan ya, sehingga harus ada juga gaya yang mendorong ke kiri mengimbangi. Nah, ini diimbangi oleh side friction dan juga bobot dari kendaraan tersebut. V kuadrat dibagi 127R ya. Nih, di mana Fm ini adalah koefisien gesekan maksimum. Ya, jadi gaya yang mengimbangi ini adalah akibat dari side friction ya, gesekan ya. Kemudian V-nya adalah kecepatan rencana,
R adalah jari-jari daripada tikungan. Kemudian stadium kedua. Di sini hanya kemiringan jalan yang sepenuhnya mengimbangi gaya sentrifugal yang timbul, sehingga tidak akan timbul gesekan. Keadaan ini merupakan keadaan ideal pada tikungan. Ya, ya. Ini bentuk gambarnya seperti ini. Gambar kiri. Kemudian rumusnya adalah EM sama dengan V kuadrat dibagi 127R. Di mana EM sama dengan kemiringan melintang maksimum, V kecepatan rencana, dan R adalah jari-jari tikungan. Oke. Nah, suara saya cukup terdengar ya? Iya Pak, dengar Pak. Oke, siap. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk stadium ketiga, di mana kondisinya adalah gaya gesekan dan kemiringan melintang bekerja bersama-sama dalam mengimbangi gaya sentrifugal. Ya, jadi ini gambarnya miringnya lebih tajam ya dibanding dengan stadium 2. Jadi kemiringannya lebih besar. Di sini rumusnya adalah EM plus EFM sama dengan V kuadrat dibagi 127 dibagi R. Ya. Nah, sini rumus-rumus dari ketiga stadium dapat digunakan untuk menentukan jari-jari minimum tikungan. Jadi, disimpulkan untuk stadium 1, R minimumnya adalah sama dengan V kuadrat dibagi 127 FM. Kemudian untuk stadium 2, R minimum sama dengan V kuadrat dibagi 127 EM. Yang ketiga, stadium 3, R minimum sama dengan V kuadrat dibagi 127 dibagi EM plus FM. Nah, karena Emax itu biasanya ditempatkan pada daerah busur lingkaran, sehingga peralihan dari kemiringan normal ke kemiringan maksimum perlu diubah secara berangsur-angsur. Ya. Jadi, kemiringan jalan di tikungan ini dibuat berangsur-angsur. Nah, kemiringannya tidak bisa patah-patah ya. Kemudian adapun fungsi dari kemiringan normal itu EN ya, adalah untuk pengaliran air atau drainase, dan biasanya terdapat pada jalan yang lurus. Nah, nanti di potongan melintang jalan kita lihat ya, ada kemiringan normal. Selanjutnya adalah metode untuk mengubah kemiringan melintang ya, atau super elevasi ya. Ada 3 cara untuk mengubah super elevasi, yaitu A, profil sumbu as jalan sebagai sumbu putar. Nah, ini yang paling umum dipakai di Indonesia ya. Jadi cara A ini sumbu putar, sumbu jalan dijadikan sumbu putar ya. Jadi ini kondisi E normal ya, simetris antara sisi luar dengan sisi dalam tikungan jalan. Ini anggap saja ini permukaan jalan ya. Nah, kemudian kemiringannya dibuat berangsur-angsur naik ke atas untuk sisi luarnya ya, yang akan bergerak naik ke atas, dan sisi dalamnya dia akan turun. Nah, ini nanti kita akan gunakan cara yang A ya. Kemudian tepi dalam sebagai sumbu putar. Jadi tepi dalam yang di sini ya.
Kemudian ada juga C, tepi luar sebagai sumbu putar. Ya, tapi yang B dan C ini tidak digunakan ya di Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang cara membuat diagram super elevasi. Nanti kita perhatikan gambar diagramnya ya. Satu, ya. Yang pertama adalah buat garis E normal dan E max relatif. Di mana E max relatif untuk lengkung lengkung spiral-spiral dalam bentuk titik. Sehingga diperoleh titik A dan B. Kedua, hubungkan garis A dan B sehingga didapat titik C. Ketiga, hubungkan titik C dan D seperti pada gambar. Sebagian putus-putus. Kita lihat ya gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari diagram super elevasi untuk masing-masing jenis lengkung. Ya, ini yang kiri atas adalah untuk lengkung circle. Jadi perhatikan tadi cara untuk membuat diagram super elevasi. Ini dibuat dulu garis normalnya. Ini adalah 0%, artinya ini sumbu sumbu jalannya ya. Kemudian tanda positif berarti ini dia akan naik, tanda negatif ini dia turun. Tadi diperintahkan buat garis E normal dan E max ya, sehingga diperoleh titik A dan B. Buat garis E normal, ini E normal ya, di sini E normal. Ini kemiringan normal artinya yang mungkin kalau di permukaan jalan dia di sini ya. Nah, ini ya E normalnya ya. E normal buat E normal sampai ketemu titik A ya. Kemudian dibuat E max-nya. Ini E max kemiringan maksimum ya. Nanti sesuai standar mungkin 8 sampai 10% ya. Sehingga didapat titik P. Kemudian dihubungkanlah A dan B ya. Ditemukan nanti titik C di sini ya. Setelah itu eh, ditarik ini juga E max minimumnya yang turunnya, kemudian ditarik garis ke sini ya. Begitu untuk membuat lengkung circle ya. Ini jadi ini lengkung circle-nya. Kemudian kita beralih ke untuk tikungan spiral, circle spiral kanan bawah ya. Sama prosesnya yaitu ditarik dulu garis 0%-nya sumbu jalan. Kemudian ini E normalnya ya, ditarik garis E normal ketemu titik A. Ini adalah ujung daripada lengkung ya. Kemudian ini adalah titik B-nya setelah dibuat E maksimumnya untuk tepi luar dan tepi dalam dibuat. Nah, dari A dan B ditarik garis ketemu titik C. Dari titik C ditarik ke titik D. Nah, ini adalah untuk tikungan spiral, circle, spiral ya. Jadi di sini lengkungnya mulai dari TS. Ini adalah spiralnya. Kemudian ini adalah circle. Ini lengkung spiralnya lagi. Kita lanjut. Nah, ini untuk tikungan atau lengkung spiral-spiral ya. Jadi Emax-nya nanti di sini dalam bentuk titik ya. Tadi disebutkan dalam bentuk titik. Jadi ini garis 0%-nya, sumbu jalan. Kemudian ini ada E normalnya. Sama ini adalah Emax-nya di sini titik B.
kemudian A ditarik ke B, didapat C. C kemudian ditarik ke D, ya, didapatkan uh, bentuk diagram super elevasinya seperti ini. Nah, ini adalah potongan atau gambar yang bawah ini, kanan bawah, adalah potongan-potongannya, ya. Jadi di titik 1, potongannya masih normal, masih simetris antara sisi luar dan sisi dalam. Kemudian eh, di potongan 2, di sisi luarnya dia sudah mendatar di 0%. Ya. Normalnya di bagian sisi dalam masih tetap normal. Kemudian di potongan 3, nih potongan 3 di sini ya. Potongan 3, ini potongan 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, potongan 3 itu sisi luarnya sudah miring sebesar normal. Dan sisi dalam miring sebesar normal juga. Jadi dia miringannya mengikuti normal ya. Kemudian di potongan 4, nah inilah sudah mencapai maksimum relatifnya ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah potongan melintang jalan ya. Ini yang kemiringannya 2% gitu ya. Kemudian ini masih dalam posisi lurus ya di bagian tangan ya. Jadi dia masih di potongan 1 ini begini. Nah, di sini mungkin bisa lebih jelas ya. Jadi dari bagian jalan yang lurus, jika memasuki lengkung, ini adalah proses kemiringannya ya. Jadi di titik 1 ini dia kemiringan normalnya 2%, 2%, kemudian bahunya ini 5%, 5%. Bahunya ya. Kemudian eh, masuk ke titik 2 ya. Di titik 2 ini sudah mulai bahunya jadi 2% ya, mulai naik dia. Nah, di titik 3 ini bagian sisi luar dari tikungan lengkung dia bergerak naik menjadi 0% ya, mendatar dia, sudah mulai mendatar. Bagian sisi dalam tetap ya 2% dan 5% kemiringannya. Kemudian bergerak lagi di titik keempat, sisi luar tikungan naik ke atas lagi ya, mulai dalam kemiringan 2%. Seluruhnya 2% ya. Sisi dalam tetap. Terus bergerak ke titik kelima. Nah, di sini sudah mencapai maksimumnya ya, di mana kemiringannya semua sudah di 5% ya, 5% kemiringannya. Jadi ini sudah mencapai kemiringan maksimum atau maksimum. Bisa dimengerti ya sampai sini ya ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk potongan-potongan ya. Titik 1 atau A begini, titik B mulai bergerak, ya sisi luarnya sudah mendatar, kemudian titik C, potongan C sudah mulai kemiringan, di titik D juga mulai tambah miring, dan di titik E ini semakin miring ya, di posisi kemiringan maksimum. Nah, ini kita ulangi lagi gambar landai relatifnya. Nah, ini di titik mulai masuk ke lengkung ya, mulai masuk di lengkung tapi masih di titik bertemu dengan daerah lurus ya.
masih daerah tangan, sehingga di sini kemiringannya masih normal dua-duanya ya, baik sisi luar maupun sisi dalam. Kemudian bergerak masuk terus. Nah, sisi luarnya ini sudah datar ya, datar dia sudah mulai naik tapi mendatar ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini sudah eh, maksimum nih ya, di daerah dari tikungan yang maksimum ya. Ini diagram super elevasinya sudah maksimum kemiringannya E-nya. Ini sampai sini dari titik SC ke CS. Kemudian setelah lewat dari titik CS ke ST-nya, ini kembali lagi sisi luarnya sudah mulai mendatar. Sama seperti yang ini. Ini sisi luar mulai mendatar, dia turun. Kemudian di titik paling akhir, ini sudah kembali ke normal ya. E normal dan E normal. Nah, saya tanya ya, ini gambar ini lengkungnya lengkung apa ini? Lengkung circle, spiral, circle, spiral, atau spiral, spiral? Ada yang bisa jawab? Kalau kita melihat prosesnya ini, Spiral, circle, spiral. ya betul. Siapa tuh tadi yang jawab Saya Pak, namanya? Rahmat Pak. Oh ya, Pak Rahmat. Rahmat. Betul ya. Jadi kita tinggal lihat aja di sini ya. Ini ada lengkung dari lurus ke SC. SC ini kan spiral circle. Berarti sisi ini adalah lengkung spiralnya. Ya. Nah, dari SC ke CS itu adalah lengkung circle-nya. Ya, lengkung circle. Nah, terus dari CS ke ST sampai SL itu adalah lengkung peralihannya, yaitu lengkung spiralnya. Jadi ini adalah gambar dari lengkung spiral, circle, spiral. Ya, good. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah masalah eh, diagram super elevasi sudah ya. Ada yang mau ditanya untuk diagram super elevasi atau belum mengerti sebelum saya pindah topik? Kalau tidak ada, kalau ada silahkan, jangan takut ya, jangan malu, jangan takut. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan. Em, oke, sekarang kita membahas masalah pelebaran pergerasan pada lengkung horizontal ya. Jadi biasanya di lengkung horizontal itu jadi pelebaran di tikungan biasanya diberi pelebaran ya pada tikungan ya, intinya begitu. Nah, pelebaran di tikungan dimaksudkan untuk mempertahankan konsistensi geometrik jalan agar kondisi manuver operasional lalu lintas di tikungan dipertahankan sama dengan tingkat keamanan dan kenyamanannya pada segmen jalan yang lurus ya. Jadi diharapkan hmm, apa tingkat kenyamanannya di tikungan itu harus sama dengan pada segmen jalan yang lurus antara tikungan di tikungan dengan kondisi jalan lurus harus sama tingkat keamanan dan kenyamanannya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perencana adalah kesulitan pengemudi untuk menempatkan kendaraan tepat pada tempatnya. Oke ya, kadang
Pengemudi itu kadang-kadang meleset sehingga dia terlempar keluar. Nah, ini harus diantisipasi dengan memberi pelebaran. Ya, kemudian yang B, penambahan lebar jalur yang dipakai untuk kendaraan saat kendaraan melakukan gerakan melingkar. Ya. Pelebaran perkerasan di tikungan harus memenuhi gerak perputaran kendaraan berencana, sedemikian sehingga persyaratan proyeksi kendaraan tetap pada jalurnya. Nah, intinya tetap ini masalah keamanan ya. Kemudian C, pelebaran di tikungan ditentukan oleh radius belok kendaraan rencana. Pelebaran yang lebih dari 0,6 meter dapat diabaikan. Nah, berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, diperlukan adanya pelebaran perkerasan. Besarnya pelebaran perkerasan bergantung kepada beberapa faktor, yaitu radius lengkung, kecepatan kendaraan, jenis dan ukuran kendaraan rencana yang digunakan oleh perencana. Nah, umumnya dipakai kendaraan itu adalah truk tunggal ya. Karena kalau sedan itu dia tidak terlalu terpengaruh ya biasanya. Di tikungan itu dia aman-aman aja kalau kendaraan kecil. Nah, kalau kendaraan besar, dia akan lebih sensitif dia terhadap tikungan-tikungan yang tajam ya. Nah, sehingga di sini yang digunakan adalah truk ya. Ini gambarnya. Jadi biasanya suka dibuat pelebaran ya, demikian. Ya. Nah, di sini ada notasi-notasinya ya. B apa, B kecil, B besar, C, dan seterusnya. Nanti dibaca aja sendiri ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumusnya ya. Jadi penentuan besarnya pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal berdasarkan ASTO. Di sini akibat off tracking. Tuh, B besar sama dengan B plus R dikurang. Ini akar ya. Akar R kuadrat dikurang P kecil kuadrat. Terus akibat tonjolan depan, TD sama dengan akar R kuadrat plus A kali 2P plus A minus R. Akibat kesukaran mengemudi di tikungan, Z sama dengan 0,104 V dibagi akar R. Nah, lebar perkerasan totalnya di tikungan menjadi ini rumusnya ya, BT sama dengan NB plus C plus N kecil dikurang 1 TD plus Z. Kemudian jadi pelebaran pada lengkung horizontal harus dilakukan perlahan-lahan dari awal lengkung ke bentuk lengkung penuh dan sebaliknya agar memberikan bentuk lintasan yang baik bagi kendaraan yang eh, hendak bermanuver memasuki lengkung atau meninggalkannya. Nah, pada lengkung lingkaran sederhana tanpa lengkung peralihan, pelebaran perkerasan dapat dilakukan di sepanjang lengkung peralihan fiktif, yaitu bersamaan dengan tempat perubahan kemiringan melintang. Pada lengkung dengan lengkung peralihan tambahan lebar perkerasan dilakukan seluruhnya di sepanjang lengkung peralihan tersebut. Jadi rumus-rumus ini notasinya di sini ya, keterangan-keterangannya ya. B kecil itu adalah lebar kendaraan rencana di jalan lurus. B besar ini lebar perkerasan yang ditempati oleh satu kendaraan di lengkung horizontal. C adalah lebar kebebasan samping di kiri dan kanan kendaraan ya, masing-masing ini ada C. Kemudian BN-nya di sini, nilai BN-nya ya. Kemudian Z, lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan. PN adalah lebar total perkerasan pada bagian lurus. BT, lebar total perkerasan di lengkung horizontal dalam meter. N adalah jumlah lajur. P besar adalah jarak antara sumbu kendaraan rencana dalam meter. A adalah tonjolan depan kendaraan rencana dalam meter.
V sama dengan kecepatan rencana kilometer dalam kilometer per jam, dan RI sama dengan radius lajur sebelah dalam dari lengkung horizontal ya. Ini kalau kita mau pakai apa? Pakai rumus ya. Nah, sekarang jarak pandang dan daerah bebas samping pada lengkung horizontal. Jarak pandang pengemudi kendaraan yang bergerak pada jalur tepi sebelah dalam seringkali dihalangi oleh gedung, hutan kayu, tebing galian, dan lain-lain. Karena banyaknya penghalang yang mungkin terjadi dan sifat-sifat yang berbeda dari masing-masing penghalang, sebaiknya setiap faktor-faktor yang menimbulkan halangan tersebut ditinjau sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengemudi, perlu ditentukan jarak pandang henti minimum berdasarkan daerah bebas samping di bagian dalam tikungan di sepanjang lengkung horizontal tersebut. Kemudian, penentuan batas minimum jarak antara sumbu lajur sebelah dalam ke penghalang ditentukan berdasarkan kondisi dengan jarak pandang lebih kecil daripada panjang lengkung horizontal. Nah, kondisi yang menentukan jarak daerah bebas samping dalam proses desain adalah A, jarak pandang lebih pendek dari panjang lengkung horizontal, atau CH, jarak pandangan nanti lebih kecil dari lengkungnya, LC ya. Kemudian jarak pandang lebih panjang dari panjang lengkung horizontal, atau CH lebih besar dari LC. Penentuan batas minimum objek penghalang pandangan atau daerah bebas samping di tikungan berdasarkan kondisi simetris untuk JH lebih kecil dari LC seperti pada gambar di bawah ini, dan hanya diperhitungkan hanya untuk bentuk lingkungan lingkaran sederhana. Nah, ini bentuk tikungannya ya. Di panjang lengkung lebih besar dari panjang eh, CH atau jarak pandangan henti ya. Ini persamaannya ini. Nah, kemudian hmm, nah, bisa juga ditentukan dengan menggunakan grafik ya untuk daerah bebas samping ini. Jadi persamaan ini dapat juga digunakan untuk jarak pandangnya pada jalan dua jalur dua arah. Gambaran nilai M untuk berbagai kecepatan rencana berdasarkan jarak pandang seperti pada gambar ini ya, seperti gambar di sini. Jadi M-nya ini jarak bebas samping ke sumbu lajur sebelah dalam atau M, bisa menggunakan grafik ini ya. Jadi kalau hmm, ini R minimumnya berapa, kemudian M-nya ini di bawah ya, sebelah bawah ya. Jadi kalau ini R-nya, kita tahu R-nya, kemudian kecepatannya berapa, CH-nya berapa, ini bisa nanti tinggal ditarik ke sini horizontal, lalu tarik ke bawah vertikal, didapatkan nanti M-nya ya. M-nya itu jarak daerah bebas sampingnya. Jadi lebih simpel pakai gambar ya, pakai grafik. Oke, ini sudah materinya sudah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya Pak.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dikit Pak, Ya, eh, silakan. mengenai yang di tikungan tadi Pak. Iya, Itu kan apa di apa tikungan yang sebelah lagi Pak, sebelumnya ada Pak. Nah di hmm, sebelah kiri ini kan Pak, eh, hmm. naik kan Pak ya. Nih, ini sisi luar Yang sisi daripada Pak. tikungan. Terus ada Heeh. apa turun turun ke bawah ke tikungan gitu, maksudnya miring gitu untuk Iya, belok. betul. Betul, miring. Heeh. Banyak penerapan di mungkin suatu daerah itu tidak seperti ini Pak, maksudnya. Gitu ya. Jadi, nah itu yang mungkin desainernya harus mengacu pada standar ya, standar. Atau bisa juga itu kecepatan rencananya rendah. Hmm. Jadi dianggap gaya sentrifugalnya tidak terlalu besar ya. Saya nggak tahu, mungkin tergantung kelas jalannya juga. Dan dia menggunakan mungkin di tikungan itu desain dengan kecepatan rencana yang relatif rendah. Jadi kalau kita lihat misalnya jalan-jalan di dalam kota saja, jarang juga sih yang dibuat miring ya di Iya Pak. tikungan, ya, Benar. karena apa? Kelihatannya mungkin itu eh, desain speednya ya kecepatan rencananya relatif tidak tinggi sehingga dianggap gaya sentrifugalnya tidak terlalu besar. Nah, kembali lagi kita ke sini stadium-stadium itu. Nah, di stadium satu dianggap masih masuk stadium satu saja. Itu nggak perlu dimiringkan, ya, di tikungan, walaupun masuk tikungan ya. Kan kita bisa cek nanti di ininya. Nah, di sininya nih, berapa R minimumnya, gitu. Jadi kalau tidak dia gunakan R minimumnya yang relatif kecil, itu biasanya masuk di stadium satu. Jadi kondisinya akan seperti ini. Kendaraan itu gaya sentrifugalnya diimbangi oleh gaya gesek saja antara ban dengan perkerasan. Gitu kira-kira mungkin penjelasannya. Makanya di tikungan dalam kota itu kadang-kadang ya tidak dibuat terlalu miring. Mungkin ada sedikit yang tidak terlalu terasa oleh pengemudi ya. Jadi kemiringannya itu tidak ekstrim. Tapi kalau di jalan luar kota yang relatif mungkin desain speednya atau kecepatan rencananya itu tinggi dan mengakibatkan gaya sentrifugalnya itu tinggi, besar, itu wajib harus dimiringkan. Ada diagram super elevasi yang menambah kemiringan di sisi luar. Jadi kalau jalan-jalan luar kota itu mungkin eh, harus ada ya kemiringan itu ya, karena desain speednya mungkin dia lebih tinggi gitu. Iya Pak. Begitu mungkin penjelasan dari saya. Mas siapa? Rahmat ya? Bukan. Mungkin yang paling relevan tuh contohnya di sirkuit MotoGP kali Pak ya. Ya, kalau di sirkuit balap itu kan kelihatan sekali ya, Nah, iya, Pak. dibuat miring ya. Jadi kemiringannya bahkan curam. Kalau walaupun sudah dibuat miring, bahkan itu kalau di balap motor GP motor ya, itu si pengemudi motornya itu
pembalap motornya kan sampai miring sekali dia. Itu sebenarnya Ya, tujuannya mengimbangi gaya sentrifugal itu. ya, Dia buat sangat miring, dia begitu belok dia akan merendahkan badannya, tubuhnya ke sisi dalam, ya. ya, Nggak boleh dia miringkan ke sisi luar, lempar dia, terlempar kalau dia miring ke sisi luar. Makanya dia mengimbangi gaya sentrifugal itu dengan memiringkan tubuhnya si pengendara motor itu ke sisi dalam supaya tidak terlempar, gitu ya. Itu pun sebenarnya jalannya sudah dibuat miring ya, tapi ya kalau motor ya harus begitu perilakunya, ya. ya, Itulah mungkin keterangan dari saya ya. ya, Pak. Mm-mm. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang penting di sini kita sudah tahu ya filosofinya, dasar-dasar pemikirannya, kenapa harus dibuat kemiringan di tikungan ya, diagram superelevasi. Jadi kita tahu alasan-alasannya kenapa sebagai perencana nanti Anda harus membuat jalan itu yang aman dan nyaman ya. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ini sangat-sangat penting ya, untuk diterapkan. Itu kira-kira. Masih ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, ini jangan lupa absensi ya. Ini udah link absennya udah ada. Silakan absensi diisi. Hmm, dan juga nanti menjawab kuis ya. Minggu depan mungkin insya Allah kita akan coba saya kasih contoh contoh soal latihan ya, insya Allah ya. Nanti untuk kuliah yang akan datang kita ada contoh soal untuk menghitung eh, lengkung horizontal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, mungkin bisa diakhiri ya kuliah hari ini. Tapi kalau masih ada silakan loh. Mau ditanyakan di WA grup juga silakan ya. Oke, mudah-mudahan materinya bisa dimengerti dengan baik dan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. ya, saya sudahi ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.